Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramdio 98,7 FM. Malam hari ini kita bertemu kembali dengan cerita-cerita horor, kiriman-kiriman dari Sobat Ramdio. Kali ini kiriman dari teman kita yang bernama Dika, yang mengalami kisah horor saat dia pulang kerja, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Oke, siapkan cemilan kalian dan bersiap-siaplah. Jangan dengarkan cerita ini sendirian. Cerita ini terjadi saat aku pulang kerja dari arah Lembang menuju Cimahi. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Jalanan di Jalan Kolonel Masturi sangat sepi. Hanya suara mesin motor dan angin malam yang menemaniku. Banyak orang bilang kawasan Santiong memang punya cerita mistis yang sudah lama beredar di masyarakat. Di sana ada 2 komplek pemakaman yang berada di sisi jalan, sehingga sering dikaitkan dengan berbagai kisah urban legend. Awalnya tidak ada kejadian aneh-aneh, sampai aku melihat seseorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Loh, kok ada perempuan di pinggir jalan malam-malam begini? Dia memakai baju putih kusam, rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Karena kasihan, aku memperlebatkan laju motorku. Kulambatkan saja laju motorku ini. Mungkin dia ingin mencari tumpangan. Lalu aku bertanya pada perempuan itu, "Teh, mau kemana?" tanyaku. Tapi dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya mengangguk dan menunjuk ke arah belakang motorku. Mungkin dia ingin segera naik ke dalam motorku. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali melihat ke depan, perempuan itu sudah tidak ada. Loh, kemana perempuan itu? Kok tidak ada? Mungkin ini perasaan aku saja. Aku langsung merinding. Kupikir mungkin hanya salah lihat karena kebut malam. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa ratus meter kemudian, kulihat spion motorku tiba-tiba bergerak sendiri. Saat kulihat, ada bayangan seorang yang duduk di jok belakang. Loh, kok ada yang berat di motorku? Kok ada bayangan yang duduk di belakang? Padahal kan tidak ada siapa-siapa di jokku. Aku yakin aku sedang berkendara sendirian. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang, dan aku menarik napas lega. Untung tidak ada siapa-siapa. Namun saat mataku kembali melihat ke
Spion? Wajah perempuan itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya perlahan tersenyum. Aku spontan menarik gas sekencang mungkin. Apa itu? Sebaiknya ada hantu. Motor melaju kencang menembus kabut. Tiba-tiba mesin mati. Loh, kok motorku mati? Lampu motor ikut padam. Jalan menjadi gelap gulita. Di tengah keheningan itu terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. Kenapa kamu tidak mengantarkanku pulang? Suara itu terdengar tepat di telingaku. Aku bulu kuduku jadi berdiri seperti ini. Seketika aku membaca doa sekuat-kuatnya. Beberapa detik kemudian, motorku tiba-tiba hidup kembali. Tanpa berpikir panjang, aku langsung kabur meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, aku baru sadar di jok belakang motorku ada bekas telapak tangan yang berlumpur. Padahal malam itu tidak turun hujan. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan Kolonel Masturi sendirian pada larut malam. Entah siapa perempuan itu dan mengapa perempuan itu, dan siapakah sebenarnya yang ingin ia minta antar pulang. Mungkin dia masih menunggu pengendara berikutnya. Oke, Sobat Ramdio, itulah cerita pengalaman yang dialami oleh Dika saat dia pulang kerja menuju arah pulang Cimahi pada malam hari, yaitu di Jalan Kolonel Masturi. Tetap berhati-hati dan tetap berdoa demi keselamatan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa, jangan dengarkan ini sendirian.